Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you're all doing fine today and always. Welcome back to my English class with me again, Miss Amalia. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris bersama Miss Amalia. Okay, so we're going to learn about willingness today. Kita sekarang akan belajar tentang willingness ya. Masih di chapter 2, still in chapter 2. What is willingness? Adakah yang udah pernah mencari tahu dari chapter sebelumnya apa sih willingness? Kemarin kan kita belajar capabilities ya. Artinya adalah kemampuan melakukan sesuatu. Nah, kalau willingness tuh apa ya? Anyone can answer? Oke, mungkin ada yang tepat dijawabnya. Willingness adalah kemauan melakukan sesuatu. Jadi kalau kemarin kita belajar kemampuan, tuh ya, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Nah, sekarang kita membahas tentang kemauan. Tuh, kebersediaan kita dalam melakukan sesuatu. Kadang kita bisa nih melakukan sesuatu, tapi kita nggak mau gitu. Tapi kita belum tentu mau. Misalnya, kita bisa memasak, tapi kita hari ini lagi nggak mood gitu, pengen beli aja deh di luar gitu, lagi nggak mau masak, kan bisa ya. Jadi bedanya itu antara kemampuan dan kemauan. So the learning objectives are still the same with yesterday's meeting. Jadi tujuan pembelajarannya masih mirip-mirip ya sama pertemuan kita yang kemarin. Okay, so willingness to do something, kemauan melakukan sesuatu. Let's take a look at the picture. Kita lihat nih gambarnya. Ada lagi dua orang lagi belajar, ada dua orang yang lagi belajar. Nah, bicara tentang belajar, ya. Speaking of studying, have you ever felt tired while studying at home? Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa burn out, ngerasa jenuh gitu? Aku udah nggak bisa belajar di rumah sendiri, aku capek, bosen. Gitu. Pernah nggak sih? Pasti pernah ya. Namanya juga manusia, Miss pun ya, yang merupakan guru juga pernah pastinya mengalami kejenuhan dan kebosanan selama beraktivitas di rumah aja. Itu wajar, that's normal. Oke, tapi apakah kita harus terlarut dalam rasa jenuh itu? Kalau kita menghadapi tantangan, when we face some challenges in life, what will we do to overcome that? Apa sih yang akan kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu? Jadi kita tidak boleh drowning, tenggelam dalam situasi buruk tersebut. Kita tidak boleh berputar-putar di situ terus. Kita harus cepat menemukan solusinya. Tuh. Apa sih yang bisa dan yang akan kita lakukan untuk mengatasi rasa jenuh ini misalnya atau dan masalah-masalah lainnya. Tuh. Kita harus berusaha ya. Oke, nah kembali lagi. Let's back to the topic. What will you do to lift up your mood? Apa sih yang kamu lakukan, yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan mood kamu lagi, meningkatkan perasaan kamu untuk bahagia lagi, untuk semangat lagi. Apa sih? Dari yang sederhana sekali, from the simplest things. Kadang kita nggak sadar ya, kalau kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Jadi bukan dari hal-hal yang mewah, yang besar, harus yang wah banget biar kita merasa bahagia, enggak. Tapi bisa datang dari hal-hal yang kecil seperti, will you listen to your favorite playlist? Akankah kamu memutar playlist favoritmu? Kayak iklan Spotify ya. Jadi bisa juga nih kalau kita lagi bosan kita putar lagu-lagu favorit kita gitu ya. Lagi bosan belajar nih, istirahat sebentar. Jangan terus-terusan memang nak kalau belajar. Jadi tidak masuk ke otak kita gitu jadinya kalau kita jenuh. Kita harus break dulu sejam 2 jam untuk melakukan kegiatan lain gitu. Bisa misalnya stretching gitu ya, jalan-jalan keluar, main sama adik, kakak gitu ya.
membantu ibu, ayah gitu. Nah, yang paling sederhana adalah mendengarkan lagu ya. Lalu, will you eat up some snacks? Nah, ini nih, ya kan? Favorit kita semua. Kalau misalnya bosen, pasti ngemil ya. Gitu. Tapi harus dijaga juga nih, jangan sampai kebablasan. What kind of simple activities will lift up your mood? Oke, apa sih hal-hal kecil gitu ya, hal-hal sederhana yang bisa membangkitkan suasana hatimu gitu, suasana, belajarmu, apa aja coba kalian pikirin deh. Pasti banyak sekali hal-hal kecil ya, seperti misalnya, bersih-bersih rumah. Ada nggak sih yang, hobinya tuh cleaning the house? Pasti ada dong, ya kan? Miss pernah punya teman yang hobinya tuh bersih-bersih gitu, jadi enak temenan sama dia, bersih mulu gitu ya. Lalu ada yang hobinya juga memasak gitu ya, membantu ibu memasak. Ada yang hobinya mencuci piring. Jadi kalau melakukan hobi-hobi tersebut tuh pikiran terasa damai gitu, enjoy gitu. Jadi memang harus begitu, nak. Jangan jangan terlalu dibuat stres gitu. Harus pinter-pinter menemukan kegiatan lain yang bisa mendistraksi kita dari stres tersebut. Oke? Oke, let's continue to the sentence structure ya. Kita lanjut ke struktur kalimatnya yang bisa kita gunakan di sini adalah penggunaan modal will. Oke, penggunaan kata kerja modal will atau akan ya atau mau gitu artinya. Kalau kalimat positif subject plus will plus verb one. Wah, Miss, kayaknya pernah inget deh nih, pernah dibahas deh nih. Nah, betul sekali. Minggu kemarin juga kita sentence structure-nya seperti ini, nak. Bedanya sekarang diganti dengan will. Kemarin kan apa? Can ya. Oke, sekarang will. Kemarin bisa, mampu, sekarang akan atau mau ya. Lalu contohnya di sini, I will help you clean the house. Oke, saya akan membantumu membersihkan rumah gitu ya. Di sini artinya adalah akan. Oke. And for the negative sentence, we have subject plus will not atau kalau disingkat jadi won't gitu ya. Jadi jangan bingung kalau ada soal Miss nggak pernah diajarin nih won't. Padahal itu hanya singkatan dari will not. Oke. Lalu diikuti dengan verb 1 tetap ya. Sini contohnya ada we will not eat junk food every day. Oke, kita tidak akan makan makanan cepat saji setiap hari. Hayo ngaku nih, siapa sih di antara kalian yang demen banget makan junk food atau fast food ya? Ayam Kentucky, mie instan, mulai dikurangi ya nak ya. Lebih baik sekarang ya, apalagi dalam kondisi seperti ini, in the middle of a pandemic, ya kan, kita harus biasakan makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat nggak perlu mahal, nak. Nggak perlu kayak yang di restoran-restoran, salad lah, atau kepiting, atau apa, nggak perlu ya. Nggak bisa setiap hari kita mendapatkan itu. Yang paling sederhana ada misalnya sayur bayam, sayur kangkung, ya kan? Atau kalau daging-dagingannya ada ayam goreng gitu ya, ayam tumis gitu. Lalu ada apa lagi tuh? Ikan-ikanan, udang tuh ya. Itu sangat mudah kita dapatkan ya dan enak pastinya, ya kan? Di sini ada yang bisa masak selain mie goreng atau telur nggak? Belajar ya. Apalagi yang mau masuk ke SMK, jurusan kuliner misalnya. Nah, itu seru banget tuh kalau misalnya bisa masak-masak. Ya, memasak juga merupakan salah satu basic life skill ya. Jadi, kemampuan yang harus kita bisa gitu, mampu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas dengan gender gitu ya. Mau cowok, mau cewek harus bisa masak anak-anak Miss. Oke? Oke, terus selanjutnya ada kalimat interrogatif, kalimat tanya ya. Ini will-nya jadi di depan, lalu subjek, lalu diikuti dengan verb one. Yang dari minggu kemarin sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, pasti udah hatam nih, gitu kan ya. Udah hatam sentence structure-nya. Sini contohnya ada, will you come to my birthday party?
Yes, I will. Atau no, I will not. Oke. Maukah atau akankah kamu datang ke pesta ulang tahun saya, ke acara ulang tahun saya? Iya atau tidak jawabnya. Oke. So, there are also more expressions that we can use. Ada lebih banyak ekspresi lagi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, to ask for one's willingness, untuk menanyakan kemauan seseorang gitu. Apakah ini orang bersedia apa enggak nih gitu. Yang pertama ada, will you please open the window? Gitu ya. Biasanya kalau kita lagi minta tolong gitu ya, kita memakai ekspresi ini, maukah atau akankah kamu membuka jendelanya? Gitu. Lalu ada juga, would you like to eat these fruits? Nah, ini juga kita pakai saat menawarkan sesuatu gitu ya. Maukah atau akankah kamu makan buah-buahan ini? Gitu ya. Lalu ada, would you do me a favor? Maukah atau akankah kamu membantuku? Tuh. Lalu ada, are you willing to do the homework now? Maukah atau akankah kamu mengerjakan PR sekarang? Lalu ada satu lagi, are you sure you will join the hiking? Apakah kamu yakin atau mau atau akan ikut pendakian ini? Tuh ya. Oke. Di sini ada kalimat yang sama dengan contoh sentence structure sebelumnya ya, will-nya di depan. Will you please open the window? Tuh, saat akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Terus kita bisa menunjukkan willingness. We can show willingness with I will do it gitu. Itu contoh kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita tuh mau gitu melakukan sesuatu. Kan tadi kan diminta melakukan sesuatu nih. Jadi kita kan bisa jawab setuju gitu ya, mau atau nggak mau ya kan. Kalau kita nggak mau ya gimana, nggak bisa dipaksa dong ya kan. Makanya kita bisa bilang mau, bisa bilang tidak mau gitu. Di sini ada to show willingness, lalu ada to show unwillingness gitu. Jadi kalau ketidakmauan atau ketidakbersediaan itu tinggal ditambah un aja di depan willingness-nya. Jadi unwillingness, oke? Oh, please repeat after me. Wih, sampai lupa nih. Ayo kita coba ya dari yang paling umum dulu nih. Yang paling sering kita ucapkan adalah willingness. Oke. 1, 2, 3. Willingness. Good. Pasti bisa semua nih, Miss yakin. Lalu ada unwillingness. Oke, 1, 2, 3. Unwillingness. Good job. Oke, nah di sini ada to show willingness selain I will do it. Di sini kalau misalnya ditawarkan sesuatu gitu ya, kalau kita mau, kita bilangnya sure. Please give me one. Gitu. Selain sure, kita juga bisa menambahkan ekspresi lain seperti ini ya. Tolong berikan satu gitu buahnya, kan? Lalu ada of course, what shall I do for you? Oke, kalau ada yang minta pertolongan, misal kita mau gitu ya, kita bilang tentu saja apa yang bisa saya bantu atau harus saya lakukan gitu ya. Lalu I am willing to do it right now. Oke, saya akan mengerjakannya sekarang juga. Ini untuk menunjukkan kalau kita tuh bersedia melakukan hal itu sekarang juga gitu. I am willing to do it right now. Lalu yang terakhir ada I'm sure I will. Oke, di sini kan ditanya apakah kamu yakin? Nah, jawabnya I'm sure I will. Oke. Lalu di sini juga ada to show unwillingness, untuk menunjukkan ketidakmauan kita melakukan sesuatu. Ada I will not do it, saya tidak akan, saya tidak mau melakukannya. Atau no thank you, gitu ya. Kalau ditawari sesuatu kita tidak mau, selain kita bilang no, 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 nggak boleh bilang no, no, no aja ya. Kalau begitu aja kan nggak sopan ya. Tapi kita juga harus bilang thank you, terima kasih udah ditawarkan ya, thank you for the offer gitu. Sih juga bisa kita bilang no thank you, lalu I'm sorry I don't have much time. So I am not willing to do it right now.
atau I am not sure I will do it. Jadi kalau kita disuruh gitu atau ditawarkan, kita nggak harus mau. Nah, kita harus belajar bilang tidak. Kalau kita tidak nyaman, kita tidak mau, ya kita bilang dengan jujur kita tidak mau gitu. Okay. So we continue with the example of the dialogue. Kita sekarang lanjut dengan contoh dialognya. Ada dialog antara Roy dan Firhat nih. Kata Roy, Firhat, what will you do tomorrow? Tomorrow is a holiday. Oke, Firhat, apa yang akan kamu lakukan besok? Besok tuh hari libur loh, gitu ya. Kata Firhat, I think I will clean up my room and sort out my novels collection. Kayaknya aku akan membersihkan kamar dan menyusun ulang koleksi novelku deh, kata si Firhat gitu. Lalu kata Roy, well, it sounds like a meaningful activities on holiday. Katanya, kayaknya itu merupakan kegiatan yang berarti ya saat hari libur gitu katanya. Biasanya kan hari libur mah main-main, rebahan, ini mah bersih-bersih. Gak salah juga dong kalau si Firhat hobinya bersih-bersih, ya that's okay ya kan. Terus kata Firhat, what about you? Would you like to play basketball in the evening? Gimana denganmu gitu ya? Nah si Firhat nih tahu nih pasti si Roy pengen ngajak main, makanya dia ngajak duluan ya. Apakah kamu bersedia gitu ya untuk bermain basket pada sore harinya? Kata Roy, I will help my mother at the market in the morning. Nah, di sini dia jawab yang what about you dulu nih. Gimana denganmu pada hari libur? Kegiatannya apa? Ternyata si Roy mau bantuin ibunya dulu di pasar pagi-pagi gitu. Mungkin ibunya jualan di pasar. Kalau hari libur, si Roy bantuin gitu. Terus then sure, we can play basketball in the evening. Dan oke, kita bisa main basketnya di sore hari, kata Firhat. Oke, see you tomorrow. Sampai jumpa besok. Oke. Sudah ternyata materinya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Did you get it? Did you get my explanation? Bisa dipahami penjelasan Miss? Kalau ada pertanyaan, langsung jangan ditunda-tunda. Langsung tanyakan ke Miss atau diskusikan dulu dengan teman-temanmu juga boleh. Terus tugasnya mirip-mirip seperti kemarin juga, multiple choice sama jawaban pendek tentang apa yang akan kamu lakukan kalau kamu merasa stres atau burnout saat belajar di rumah gitu. Sudah vaksin semua belum nih? Miss yakin sudah pada vaksin ya. Kalau belum, segera vaksin supaya kita bisa cepat-cepat belajar kembali tatap muka di sekolah. Oke, amin. Miss nggak sabar nih ketemu kalian. I hope you can wait and feel excited to meet me too. Okay, that's all my explanation. That's all the materials for today. If you have any questions, feel free to contact me. Feel free to ask me. And happy learning. Kalau nggak ngerti sama tugasnya juga boleh sekali untuk mengkontak Miss dan bertanya pada Miss. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day and happy Independence Day celebration.